Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa sah kehilangan teman seperjuangan mereka. Egy Sujana sudah mengakui ijazah S1 Jokowi 100% asli. Hal itu diungkapkan Rasman Nasution yang sudah resmi menjadi pengacara Egy Sujana. Dengan pernyataan kuasa hukum Egy Sujana ini, kubu Roy Suryo makin melemah. Yang menarik juga, Mahfud MD mengeluarkan pernyataan menohok untuk Roy Suryo CS. Bahkan pernyataan Mahfud MD ini seperti menampar muka Roy Suryo CS. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pernyataan Rasman dan Mahfud MD ini. Kemarin Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond Sianipar itu sudah diperiksa ya. Dan Rismond malah mengatakan dari sekian puluh pertanyaan saya jawab 2, karena itu yang saya jelaskan seterang-terangnya. Itu monggo-monggo ya, monggo saja silakan. Tapi itu yang saya katakan tadi, kalau memang mereka ingin mencari kepalsuan dugaan ijazah palsu, ya fokus ke situ, bukan malah terbitkan buku, bukan malah persoalkan skripsi, KKN, dosen pembimbing, rektor, dan lain-lain. Mereka fokus saja ke situ. Dan menurut saya Jokowi's White Paper itu nggak ngaruh. Kalau mereka buat sampai 700 halaman, judulnya Jokowi White Paper, ya katanya kenapa dibuat itu buku putih Jokowi atau Jokowi buku putih, supaya rakyat ini diberikan sejarah yang putih. Ya kalau begitu mereka punya pandangan bahwa ada sejarah yang kelam gitu. Nah, yang kelam ini harus dibuktikan, atau sejarah hitam gitu. Apa yang sejarah hitam itu selama pemerintahan Pak Jokowi, kira-kira gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rismond CS, ya menurut saya mereka harus to the point, harus substantif, supaya tidak bias kemana-mana penjelasan mereka itu, sehingga rakyat tidak dibingungkan. Nah, kalau mereka sudah diperiksa dengan status naik sidik, dan kalau sudah selesai pemeriksaan, ya kita tunggu gelar perkara dari Polda Metro, apakah ini akan penetapan tersangka atau tidak, kita lihat. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya sampaikan di sini bahwa tanggal 20 Agustus, hari Rabu, itu saya, Rasman Arif Nasution, bersama dengan Bang Irjal Polri Sitohang, Rahmat Triadi SMA, Abdul Hadi Doktor SMA, dan Ibu Alida Neti, telah resmi menerima kuasa dari Bang Egy Sujana dalam membantu kepentingan hukum Pak Egy di Mabes Polri dan Polda Metro terkait dengan laporan beberapa orang dan laporan Bapak Jokowi di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Begitu. Itu saya dengar juga itu. Saya dengar ada penjelasan dari Dr. Tifa, ada penjelasan dari Rizal Fadila, Pak Rizal Fadila. Ya, mereka mengatakan kami kaget kenapa kok tidak ada ijazahnya di Polda Metro. Kan saya sudah bilang, kita nggak bisa memaksa orang untuk menunjukkan ijazah itu. Ijazah Pak Jokowi itu nanti akan dapat dilihat dengan terang benderang ketika di pengadilan. Boleh itu dimintakan gitu. Jadi kalau sekarang mereka bilang, mana ijazah Pak Jokowi? Mana dia? Kalau Polda bilang kami simpan atau kami belum kami terima, kami kembalikan, itu kewenangan dari Polda. Sepanjang Polda, penyidik bertanggung jawab bahwa proses penyelidikan dan penyidikannya akan berjalan sesuai dengan aturan, tidak ada pembelokan hukum. Jadi kalau mereka sibuk nanya di mana ijazah, di mana ijazah, ya ijazah itu adanya nanti ketika akan di persidangan. Di persidangan itu baru terungkap. Baru terungkap. Tapi kalau sekarang diperdebatkan, ya tidak ada kewajiban hukum penyidik untuk menunjukkan ijazah itu kepada yang terlapor atau mungkin bahkan tersangka. Nggak ada kewajiban dia itu untuk menunjukkan itu. Nah, kalaupun nanti mereka ajukan gelar perkara khusus, lalu kemudian nanti itu dijelaskan, nanti ada gelar perkara khusus itu di Polda, ada Irwasda, ada Propam, ada Wasidik, ada penyidik Madya, ada penyidik sendiri yang dari pidana umum. Nah, itu nanti akan diulas di situ. Nah, tentang barang bukti dan lain sebagainya. Tapi fakta hukum yang harus dilihat itu adalah di persidangan, termasuk di dalamnya nanti melihat
keaslian ijazah Pak Jokowi. Di situ. Kalau mau lebih absah lagi, ya di pengadilan perdata menguji itu di PN misalnya kan. Ingin memastikan ijazah itu apa gitu. Jadi kalau sekarang mereka memperdebatkan ijazahnya mana, kemudian kok tidak dibawa, kok tidak ada di Polda, saya rasa nggak substantif dia. Karena mereka sekarang ditanya, Anda menyampaikan berita bohong nggak? Anda memfitnah nggak? Ya tidak, apa dasarnya ini itu. Ya kasih aja argumentasi kemarin. Misalnya mereka bilang nih, eh, kami mencurigai ijazah Pak Jokowi itu palsu berdasarkan temuan ilmiah Pak Rismon ini, Pak Suryo ini, Bu Dr. Tifa ini, yang lain-lain gitu. Tapi sepanjang itu tidak bisa mereka buktikan, ya jatuhnya fitnah dan pencemaran. Jadi itu yang saya bilang dari awal. Kalau saya melihat ya salah satu pengacaranya Roy Suryo itu saudara Ahmad Fasinuddin itu, eh, mulutnya saya lihat ya sama sekali kalimatnya itu bukan menggunakan kata menduga. Ada dua yang dari si Fasinuddin ini yang saya lihat tidak bisa dia jaga. Satu, bicaranya eh, arogan sekali. Ya saya juga dibilang orang keras saya. Tapi saya kira saya tidaklah seperti itu. Bilang saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo. Gitu-gitu Pak Jokowi itu presiden 2 periode. Anda siapa? Gitu loh. Oh memang kita bersamaan kedudukannya di mata hukum sama-sama warga negara. Tapi kan kalau dalam bahasa Medannya itu sopanlah santun, santunlah sopan. Kira-kira begitu kalau dicandakan. Artinya harus ada lah elaborasi kalimat yang menurut saya pantas dan patut. Itu poin satu. Poin yang kedua, eh, Kozinudin ini juga dalam setiap kata-kata itu tidak menggunakan kata diduga. Gitu. Jarang sekali lah. Misalnya hari Selasa yang lalu di salah satu TV swasta, dia langsung dulu ijazah palsu Joko Widodo. Nah itulah yang juga disuarakan oleh Roy Suryo. Makanya malam itu saya bilang, Mas Roy, kalian mesti ganti pengacara ini. Karena dia ini bukan mengarahkan kalian untuk berpikir dan berbicara pada substantif hukum praduga tidak bersalah, presumption of innocence, tapi sudah menduga dan ya istilahnya menduga seseorang bersalah. Itu kan bahaya. Karena Roy Suryo dan teman-teman kan tidak paham kaidah hukum secara linguistik apa yang disebut dengan praduga tidak bersalah. Walaupun barangkali secara apa namanya eh, kebiasaan autodidak bisa jadi mungkin Suryo dan kawan-kawan itu paham. Tapi setidaknya kita yang sebagai lawyernya mesti mengarahkan klien kita untuk jika sudah dilaporkan jangan menambah masalah baru bagi klien kita. Kalau klien kita mengatakan ijazah Jokowi palsu, itu kan sudah tuduhan, bukan praduga tidak bersalah lagi. Dalam teori linguistik, apa yang dituturkan harus sama dengan yang dimaksudkan. Begitu. Jadi kalau udah berbeda-beda, di situlah problemnya muncul begitu. Pak Jokowi bukan mempersoalkan eh, misalnya orang bilang, iya kalau ijazah tunjukkan aja selesai. Saya juga pernah dilaporkan ijazah palsu, saya tunjukkan. Ya. Kan orang itu kan dengan niat saya, kalau saya dengan niat baik saya itu tunjukkan. Ya kalau Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, nggak ada juga orang yang berhak memaksa dia untuk menunjukkan itu. Kecuali lembaga peradilan tunjukkan. Gitu. Kepolisian pun memintanya untuk menguji ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada, misalnya dia lihat yang satu alumni dan yang satu lulusan tahun selesainya itu tahun 85 misalnya di Gajah Mada, disesuaikan dengan ijazahnya, dilihat nomor induk mahasiswa, dilihat bukti alumni, terus teman yang kuliah dengan dia, begitu sinkron, selesai. Ya, jadi kalau saya lihat kemarin Rektor Gajah Mada sudah bicara bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan Gajah Mada tahun 85. Saya kira dengan itu sudah clear kasus ini bahwa Pak Jokowi itu tak perlu diperdebatkan tentang keabsahan ijazah dia. Karena lembaga yang mengeluarkan sudah mengatakan kami. Nah, kemudian polisi sudah bilang identik. Terus sekarang dipaksa, jadi gimana gitu? Heran juga kita. Jadi kalau udah Gajah Mada bilang, ya kami yang ngeluarin. Terus Gajah Mada dibilang, kau bohong. Ya, semua orang dibilang bohong. Ya udah kau tuntut aja Gajah Mada, jangan Pak Jokowi. Tidak ada kewajiban Pak Jokowi memperlihatkan ijazah kepada orang per orang. Itu loh. Oh enggak, ini Gajah Mada tutup mata. Berarti ada yang bermain dengan Gajah Mada. Ini, waduh, ribet juga ya. Ada perguruan tinggi namanya Gajah Mada, universitas yang berkelas.
terus mengatakan kami yang ngeluarin, terus Anda bilang itu bohong misalnya. Terus bagaimana cara mengujinya kebohongan itu? Emang ada Gajah Mada yang lain kan enggak? Ya itu tadi. Jadi saya kira orang ini paling-paling ya hanya untuk eh, menunda-nunda. Maka saya katakan kepada pihak kepolisian, sudah percepat aja proses hukumnya agar ditemukan kepastian hukum dan ini berita tidak terlalu lama lagi karena sudah 5 bulan. Dan ini sudah menjadi berita internasional. Saya kebetulan sedang di Batam bersama tim saya ini ada saudara Andre Rizal SH, ada saudara John Rafri SH. Ini juga mereka galau gitu kok. Mereka tanya, Bang ini kok nggak selesai-selesai urusan ijazah ini. Kira-kira begitu. Ya, saya dari Direktur Eksekutif Indonesia Constitution Watch ya, dan juga sebagai kuasa hukum dari Bapak Egy Sujana ya saya minta agar mereka fokus. Kalian concern saja di persoalan yang sudah apa namanya eh, melapor apa namanya menghadapi proses hukum dari Pak Jokowi dan fokus saja mereka dengan pembelaan hukum mereka dengan data dan fakta yang mereka punya. Karena kalau ini tidak mereka bisa jawab dengan terang, mereka tidak bisa membela diri, ini resikonya berat. Itu bisa jadi tersangka dan pasalnya itu juga pasal yang menurut saya tidak abal-abal dan ya cukup beresiko lah buat mereka. Tapi itu masing-masing lah ya, semua orang punya resiko. Saya minggu lalu bilang di media itu, di televisi itu, kita sudah pasti ukur lah ya, ketika orang itu berhadapan dengan kita ukur ya. Ini tembok tebal, ini tembok setengah tebal, ini tembok tipis atau sangat tebal ya, kita tidak harus ukur. Ini mantan kepala negara, mantan kepala pemerintahan 10 tahun, mantan presiden. Tentu ini tembok tebal yang harus betul-betul mampu untuk dihadapi. Saya saja menghadapi Hotman, orang bilang itu tembok tebal, tembok kuat. Tapi saya nggak ada urusan gitu, karena saya berpikir ya saya akan lawan, karena Anda tidak benar gitu. Maka indikator-indikator itu, ya kalau memang akhirnya harus ada bertarung di pengadilan, ya bertarunglah di pengadilan, jangan bertarung di ruang publik yang membuat rakyat itu menjadi kebingungan. Jangan dibuat jadi confuse informasi. Hasilnya informasi yang terukur, yang runut, yang bagus, sehingga rakyat bisa mendalami bahwa ini adalah informasi yang sehat untuk diterima oleh masyarakat. Begitu. Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari. Dan kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi? Kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubiak, itu akhirnya kita bosan mendengarnya. Kalau kita rasional ya, sebenarnya sih sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan polemik tentang ijazah itu ya. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa, kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Bareskrim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu kalau saya sih saya makanya tidak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal apa ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh ini kesimpulannya, saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gajah Mada ya. Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari dan kita tidak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi? Kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubiak, itu akhirnya kita bosan mendengarnya.
Pertama, terkait pernyataan Rasman ini semakin menegaskan bahwa kubu Roy Suryo CS sedang ketakutan. Dan Egy Sujana saya pikir cukup cerdas. Egy yang juga berlatar belakang pengacara sudah tahu ujung dari polemik ini adalah masuk penjara. Untuk itu dia cepat-cepat balik haluan 180 derajat dan meninggalkan Roy Suryo CS. Kedua, terkait pernyataan Mahfud MD, saya setuju. Orang cerdas pasti sudah paham bahwa penelitian Roy Suryo CS ini adalah abal-abal. Apalagi Mahfud sendiri alumni UGM, bahkan ternyata pengurus Kagama. Jadi Mahfud tahu betul Jokowi lulusan UGM. Pernyataan Mahfud MD ini makin menguatkan juga pernyataan Rektor UGM yang memastikan Jokowi adalah alumni UGM dan mendapatkan ijazah secara sah. Jadi kepada Roy Suryo CS, kalian tidak lama lagi masuk Hotel Prodeo. Sekarang sebaiknya gunakan waktu kalian bersama keluarga. Karena sepertinya kalian akan cukup lama di penjara. Terima kasih. Salam kontra narasi.